Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan presentasikan tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN atau Perbara, atau kepanjangannya yaitu Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara, dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum saya memulai presentasi saya kali ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Era Prachna Paramita DS dengan NIM 44319110024. Dan berikut presentasinya. Latar belakang. Bahasa Indonesia adalah ciri bahasa dari negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa ini yang sudah ada sejak zaman selesainya masa kolonialisme penjajah. Dengan adanya bahasa Indonesia, maka munculnya rasa bangga dan cinta akan tanah air. Jika sudah cinta dengan bahasa sendiri, maka akan terbentuklah jiwa patriotisme. Jiwa patriotisme terhadap bangsa Indonesia bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, apalagi di peradaban yang sudah maju seperti sekarang ini. Salah satunya adalah dengan semangat menjunjung tinggi bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia ke kancah internasional. Seperti pada bunyi Sumpah Pemuda pada butir yang ketiga, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Mungkin perlu dimulai, namun tidak usah jauh-jauh. Misalkan di kawasan Asia Tenggara aja, yang dimana mereka sendiri adalah negara tetangga terdekat kita. Pengamalan butir ketiga Sumpah Pemuda itu akhirnya bisa terwujudkan dengan usaha dari Kemendikbud di awal tahun 2020 ini. Seperti pada artikel berita tentang bahasa Indonesia berpotensi menjadi bahasa pengantar di Asia Tenggara yang sedang hangat diperbincangkan. Menurut Dadang Sunendar, pelaksana tugas PLT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud mengatakan bahwa bahasa Indonesia sangat memungkinkan menjadi bahasa pengantar atau lingua franca di lingkup ASEAN. Pasalnya, bahasa Indonesia sudah memenuhi persyaratan menjadi bahasa pengantar sebuah wilayah. Di kawasan Asia Tenggara pun Indonesia juga menjadi pasar yang strategis. Bahkan di tahun 2015, Indonesia telah memasuki era komunitas ASEAN, di mana negara-negara di kawasan Asia Tenggara akan berintegrasi menjadi masyarakat ASEAN atau Perbara, Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara. Meskipun seperti itu, namun tetap saja ada satu kendalanya, yaitu sikap sebagian masyarakat Indonesia yang belum menghormati dan bangga menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri. Selain itu, masih banyak masyarakat yang menganggap fungsi bahasa Indonesia itu hanya sebagai alat komunikasi saja, padahal bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa sebagai kebanggaan dan juga sekaligus sebagai alat pemersatu bangsa. Dengan merujuk permasalahan yang ada pada topik kali ini, maka saya telah mengambil judul dengan potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN atau Perbara, atau panjangannya Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara. Pembahasan. Indonesia merupakan negara yang sangat potensial, baik dari segi geopolitiknya yang strategis, ditambah lagi dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang begitu melimpah, menjadikan Indonesia sebagai pasar strategis untuk dikelola. Hal ini tentunya berimbas pada alat komunikasi yang digunakan sehari-hari, yakni bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa ini di masa kini tidak hanya dipelajari oleh orang Indonesia saja, tapi juga oleh orang asing yang mungkin tertarik dengan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Di skop yang lebih kecil, yakni di kawasan Asia Tenggara, Indonesia itu juga termasuk negara yang mempunyai banyak potensi. Arus perdagangan dan investasi di kawasan ASEAN berdatangan dari negara-negara maju. Tentunya dibutuhkan persyaratan yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan integrasi, yaitu salah satunya adalah aspek kebahasaan. Bahasa sebagai alat komunikasi memegang peranan penting dalam proses integrasi. Melalui bahasa, seseorang dapat mengerti maksud dan tujuan yang ingin dibicarakan. Hal ini dapat mengurangi kesalahpahaman dalam berkomunikasi, serta mempererat rasa kepemilikan satu sama lain. Tak lama kemudian, tepatnya di awal tahun 2020, itu muncul suatu berita dari beberapa sumber yang saya cari mengenai petisi wacana kalau bahasa Indonesia akan diusahakan menjadi bahasa pengantar di kawasan Asia Tenggara, yaitu ASEAN. Inilah kata Nadiem Makarim selaku Kemendikbud saat ini, yang diwawancarai ketika tengah melakukan raker dengan Komisi 10 DPR RI Jakarta
Kamis pada tanggal 20 Februari 2020 waktu itu. Nadiem juga mengatakan bahwa Kemendikbud akan terus meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia, sebab ia ingin bahasa Indonesia tidak hanya digunakan di Indonesia saja, tapi juga di mancanegara, bahkan bisa menjadi bahasa pengantar atau lingua franca di Asia Tenggara. Ditenggarai semangat Kemendikbud untuk mengangkat bahasa Indonesia di kancah internasional demi mengamalkan seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Bahasa Indonesia sangat mungkin menjadi bahasa pengantar di lingkup ASEAN menurut saya, karena bahasa Indonesia sudah memenuhi persyaratan menjadi bahasa pengantar di suatu wilayah. Itu menurut Dadang Sunendar, Bapak Dadang Sunendar ini, sebagai pelaksana tugas PLT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, dia bilang seperti itu. Lalu beberapa syarat yang dimaksudkan sudah terpenuhi itu, bahasa Indonesia itu menjadi bahasa di suatu wilayah. Yang pertama, bahasa Indonesia memiliki penutur lebih dari 300 juta orang yang tersebar di seluruh dunia. Lalu yang kedua, bahasa Indonesia tidak hanya digunakan di satu negara saja, tapi juga di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Timor Leste, Thailand, serta digunakan oleh para diaspora di seluruh dunia dengan dialek yang mungkin berbeda. Lalu yang ketiga, bahasa Indonesia masuk ke kategori bahasa yang mudah dipelajari oleh orang asing. Ini artinya semakin memungkinkan bahwa bahasa Indonesia akan mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan bagi siapa saja. Lalu yang keempat, sebuah bahasa dapat menjadi bahasa internasional jika didukung secara politik, sosial, dan ekonomi. Itu tentu, karena di mana saat ini ekonomi Indonesia itu ya relatif stabil, dan Indonesia itu sudah masuk ke 20 besar perekonomian di dunia. Namun, meskipun seperti itu, tetap saja ada kendalanya dong, ya kan? Pasti setiap kelebihan ada aja kekurangannya, dan setiap suatu kemungkinan ya mungkin pasti ada kendalanya, yaitu sikap sebagian masyarakat Indonesia itu yang belum menghormati dan bangga menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri. Selain itu juga masih banyak orang yang menganggap kalau bahasa Indonesia itu fungsinya hanya sebagai alat komunikasi aja, padahal bahasa Indonesia itu adalah jati diri bangsa sebagai kebanggaan dan juga sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, pertanyaan dari yang mungkin akan muncul di benak kita itu, apakah pemerintah dan pemangku kepentingan yang terkait di ASEAN menempatkan urgensi perumusan bahasa ASEAN sebagai prioritas? Nah, tentunya jawaban ini akan dibahas dalam analisis wacana bahasa ASEAN ini di dalam presentasi kita kali ini. Nah, kekuatan diplomasi bahasa Indonesia. Dalam rangka menjalankan diplomasi kebahasaan secara intensif dan efektif, pada dasarnya Indonesia sudah ditunjang oleh 9 unsur kekuatan nasional yang dimiliki yang turut menentukan kekuatan diplomasi Indonesia. Berdasarkan kekuatan yang dimiliki, maka Indonesia dapat memaksimalkan potensinya dalam rangka menyukseskan tujuan yang ingin dicapai. Nah, ini ada 9 unsur kekuatan yang dimaksud. Yang pertama adalah secara geografi. Indonesia merupakan negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 13.487 pulau besar dan pulau kecil yang terhampar di Khatulistiwa. Posisi Indonesia yang terletak pada garis Khatulistiwa. Kedua, sumber daya alam. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Menurut World Bank tahun 1994, sumber daya alam Indonesia meliputi minyak bumi, timah, gas alam, nikel, kayu, bauksit, tanah subur, batu bara, emas, dan perak. Lalu yang ketiga, kemampuan industri. Perkembangan industri di Indonesia tidak signifikan berpengaruh terhadap kekuatan nasional. Karena ekspansi industri asing yang masuk ke Indonesia itu lebih dominan dibandingkan pembangunan industri dalam negeri. Nah, ini yang cukup disayangkan ya, para hadirin sekalian. Keempat, kesiagaan militer. Nah, ini untuk faktor yang keempat ini tuh akan menunjang unsur yang tiga tadi, faktor-faktor yang ketiga tadi dari 1, 2, dan 3 itu akan menunjang unsur yang
keempat ini atau poin keempat ini, yaitu kesiagaan militer, di mana kesiagaan militer itu ditunjang oleh peralatan militer yang mampu mendukung secara politik luar negeri yang ditempuh. Lalu yang kelima, penduduk. Berdasarkan pencacahan sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia itu totalnya ada 268.583.016. Itu menurut data yang saya dapat di Dukcapil Kemendagri 2020. Distribusi penduduk masih terkonsentrasinya itu di Pulau Jawa, yaitu sebesar 56%. Itu agak turun dari tahun sebelumnya yang 58%. Lalu rasio berdasarkan jenis kelaminnya itu masih didominasi oleh kaum laki-laki, yaitu sebesar 174,93 ribu orang. Lalu yang perempuannya 167,18 ribu orang menurut Badan Pusat Statistik tahun 2020. Dan berikut gambarnya. Nah, dari sini kita lihat menurut jumlah penduduk yang lihat dari seks rasionya itu ada segini totalnya, lalu masih didominasi oleh kaum laki-laki sebesar ini dan perempuannya sebesar ini. Itu menurut jenis kelaminnya ya. Dan itu dilihat dari 2019 ke 2020 karena di bulan ini baru keluar atau masih perhitungan akhir menuju sensus yang terbaru ya. Jadi ini belum ada yang terbaru sih, masih yang tahun kemarin. Nah, yang keenam yaitu karakteristik nasional atau karakter nasional. Indonesia memiliki karakter nasional Pancasila dengan semboyannya itu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu Unity in Diversity, disertai dengan kebijakan luar negeri bebas aktif. Yang ketujuh, moral nasional. Yang ke-8, kualitas diplomasi. Yang ke-9, kualitas pemerintah. Ini ada penjelasannya di sini. Saya sebutinnya cuman poin-poinnya aja, yang penting-pentingnya aja. Lalu, bahasa sebagai alat pemersatu ASEAN. Sejak integrasi komunitas ASEAN pada tahun 2015 yang saya dapat datanya dari tahun kemarin, seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder mulai berbenah diri dan mempersiapkan berbagai macam strategi untuk menghadapi momentum integrasi komunitas ASEAN ini. Nah, itu menurut saya emang alangkah baiknya kalau misalkan alih kebahasaan itu turut berkontribusi dalam menyongsong komunitas ASEAN, yaitu bisa salah satunya merumuskan bahasa ASEAN sebagai bahasa pemersatunya. Yang kan kita lihat nih selama ini yang kita tahu kalau misalkan dalam percakapan di forum pertemuan ASEAN itu yang digunakan itu bahasa Inggris, padahal kita punya bahasa yang emang mayoritas itu sama di antara beberapa negara ASEAN, yaitu bahasa Indonesia yang hampir sama dengan bahasa Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, yaitu bahasa Melayu seperti pada sejarahnya waktu itu kan. Nah, lalu mengacu pada kemungkinan kedudukan bahasa Indonesia ini tuh sebagai bahasa persatuan, Indonesia itu harus tampil di depan sebagai pionir bagi perumusan bahasanya. Bahasa ASEAN itu. Nah, itu salah satu usulan konkret yakni menjadikan bahasa Indonesia sebagai bibit bahasa ASEAN. Menurut saya diharapkan dengan hadirnya bahasa ASEAN dapat menjadi alat pemersatu bagi komunitas ASEAN yang mayoritas adalah bahasa Melayu kan dari beberapa bangsanya atau beberapa negara itu. Ya sebagaimana pengamalan terhadap Sumpah Pemuda waktu itu. Lalu peluang, tantangan, dan upaya untuk menjadikan bahasa Indonesia itu bibit bahasa ASEAN. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa Indonesia itu memiliki kekuatan untuk melakukan diplomasi kebahasaan yang didukung oleh beberapa faktor di sebelumnya tadi ya. Sekarang kita membahas tentang kajian terkait peluang, tantangan yang akan dihadapi Indonesia untuk bisa menjadikan bahasa Indonesia sebagai bibit bahasa ASEAN. Saya sebutnya bibit bahasa ASEAN karena
ini masih berupa usulan dan belum fix menjadi bahasa ASEAN. Lalu juga akan menjelaskan tentang peluang upaya untuk menjadikan bahasa Indonesia itu bisa menjadi bibit bahasa ASEAN. Nah, itikat politik atau political will merupakan salah satu penentu bagi keberhasilan Indonesia merebut peluang tadi. Nah, kekuatan Indonesia itu sudah terlihat menurut saya yang saya baca dari sumber-sumber yang saya dapat, itu sudah mulai dari tahun 2011 sudah ada wacana bahasa Indonesia itu ditetapkan sebagai bahasa ASEAN. Nah, setelah itu banyak wacana yang berdatangan dari pihak yang terkait untuk dukungan terhadap wacana itu. Lalu di tahun yang sama itu di Forum Roundtable Conference Indonesia-Malaysia sudah direkomendasikan kalau bahasa Indonesia Malaysia ya, berarti bahasa Melayu itu merupakan bahasa resmi di lingkungan ASEAN ya, jadi bahasa percakapan mereka. Nah, di sini presentasinya. Nah, ini tuh udah disampaikan oleh mantan Duta Besar Indonesia untuk Kamboja, yaitu Bapak Nasruddin Nasution pada tahun 2011 itu. Lalu ia bilang kalau misalkan pada forum, dia menambahkan kalau pihak-pihak yang terkait dalam forum ini akan menyampaikan rekomendasi tersebut dan berharap para kepala negara pemerintahan anggota ASEAN lainnya dapat menyetujui dan di dalam konferensi tingkat tinggi mereka nanti, menurut sumber Republika Online 2011. Tantangan yang dihadapi untuk misi ini yakni rivalitas antara Indonesia dan Malaysia dalam perebutan pengaruh bahasa ASEAN. Menteri Penerangan, Komunikasi dan Budaya Malaysia, Rais Yatim, saat melakukan kunjungan ke Sumatera Barat mengusulkan agar bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa resmi di kawasan Asia Tenggara. Ia mendasarinya pada penelitian yang dilakukan di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, dan Selatan Thailand, yang dimana rata-rata menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia sebagai percakapan sehari-hari, menurut berita Viva News tahun 2011. Upaya yang perlu dilakukan demi mewujudkan cita-cita tersebut, yaitu menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN adalah sebagai berikut. Upaya yang perlu dilakukan demi mewujudkan cita-cita kita, yaitu menjadikan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa resmi bahasa ASEAN, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah upaya diplomasi. Upaya diplomasi perlu dilakukan mengingat hubungan antara negara dan dalam komunitas ASEAN itu bersifat resmi. Oleh karena itu, diplomasi untuk mengusulkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN di samping bahasa Inggris mempunyai peran penting. Untuk itu diperlukan rencana yang jitu ya dalam menyusun strategi diplomasi. Perlunya upaya-upaya lanjutan dari delegasi Indonesia dalam ASEAN serta Kementerian Luar Negeri untuk membuka wacana dan merealisasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN. Lalu yang kedua, mendirikan tempat-tempat pembelajaran bahasa Indonesia di negara ASEAN. Nah, untuk menguasai bahasa itu kan diperlukan pembiasaan. Nah, jika sudah terbiasa, untuk orang terbiasa itu harus mengenal dan mempelajarinya. Nah, oleh karena itu perlu banget adanya pendirian pusat-pusat pembelajaran bahasa Indonesia di negara-negara ASEAN, yaitu sebagai wadah untuk menampung minat mereka dalam menggunakan bahasa Indonesia. Nah, tujuan lainnya itu juga menunjukkan kalau Indonesia itu serius menjadikan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa komunikasi di komunitas ASEAN. Lalu yang ketiga, nasionalisasi bahasa Indonesia. Nasionalisasi bahasa Indonesia yang dimaksud itu adalah upaya untuk menumbuhkan rasa kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Nah, ini merupakan sebuah urgensi dari upaya ada yang dimana menurunnya minat terhadap bahasa Indonesia. Nah, langkah-langkah yang perlu diambil itu harus komprehensif dan fundamental. Jadi maksudnya itu dirancang dalam rangka jangka panjang. Nggak ada habis. Ini terakhir dari presentasi saya. Saya akan menunjukkan juga daftar pustaka di mana sumber-sumber yang saya ambil mengenai judul analisis tentang potensi bahasa Indonesia yang akan digunakan sebagai bahasa ASEAN menurut sumber berita dan menurut saya pribadi ya. Ini sumbernya.
dan ini. Ya, mungkin sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.